Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salimoi Malubi. Pertanyaannya, Salam Pendeta Richard Sabuin dan kru Tajam. Saya kurang paham maksud ayat dalam Roma 12 ayat 20, yaitu menumpukan bara api di atas kepalanya. Mohon penjelasannya, Pak Pendeta. Kita baca dalam Roma 12 ayat 20. 12 ayat yang ke-20 berkata demikian, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Wah, silakan Pendeta. Silakan Pendeta. Wah, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali. Ini ayat dikutip dari Amsal 25 ayat 21 dan 22. Tolong kita baca. Baik Pendeta. Amsal 25 ayat yang ke-21 dan 22. Nanti kita kembali lagi ke Roma 12. Tapi tolong dibaca dulu Amsal pasal yang ke-25 ini. Ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini saya baru ingat. Padahal dari tadi Jeffrey dan Stephen mau kasih pendapat. Silakan. Ini kita kembali ke Roma 20. Ya, Roma 12 ayat 20. Silakan. Bagaimana kira-kira apa yang dimaksudkan dengan menumpukan bara api di atas kepala? Iya, kalau kita lihat dari bagian pertama dari ayat ini agak sedikit gimana ya? Maksudnya secara manusiawi berbeda gitu dengan naluri kemanusiaan kita, Pendeta. Karena sudah dibilang ini musuh kita nih. Seteru langsung dikasih saran yang seperti ini. Kalau seterumu lapar, dikasih makan. Jadi di bagian awal yang saya dapat ini adalah Tuhan suruh atau Tuhan menganjurkan kepada kita untuk tetap berbuat baik kepada seteru kita. Nah, untuk bagian terakhir ini yang mungkin yang perlu kita minta sebenarnya tanggapan dari Pak Pendeta, apa hubungannya menaruh bara sama kita berbuat baik kepada musuh kita lah, lawan kita, seperti itu Pak Pendeta. Itu yang kalau dari saya, Pendeta. Ya, karena terima kasih. Tadinya saya berpikir, Stephen, ini artinya supaya waktu orang buat jahat kepada saya buat baik dengan tujuan sebenarnya membalas dendam. Biar dia rasa kepanasan biar dia rasa bersalah dan dia merasa berhutang budi, biar dia merasakan dia ditampar oleh kebaikan dan lain sebagainya. Tadinya saya berpikir begitu. Kayaknya kami juga berpikir seperti itu, Pendeta. Ini kan konteksnya mulai dari ayat yang ke-9 sebenarnya sampai ke ayat yang ke-20. Ya, karena ayat 20 katakan dengan berbuat demikian, dengan memberikan makan kepada seteru, memberikan minum kepada yang memusuhi kita, dengan berbuat demikian kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini dimulai dari ayat yang ke-9. Nah, ayat yang ke-9 itu mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini ada unsur motif, kasih jangan berpura-pura. Jadi kasih itu yang sincere, yang murni, yang sungguh-sungguh, genuine. Itu yang dimaksudkan. Sehingga sampai waktu kita memberi makan kepada seteru, seperti yang dikatakan di ayat 20, jika seterumu lapar, berikanlah dia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Sampai waktu kita memberi makan dan beri minum, itu tujuannya adalah menunjukkan kasih yang murni. Bukan tujuan membalas dendam, biar rasa dia. Biar dia kepanasan, ternyata saya ini baik, walaupun dia jahat sama saya dan lain. Bukan itu.
Karena kita lihat berdasarkan konteks, tujuannya adalah menunjukkan kasih. Kenapa kita katakan ini bukan dalam rangka membalas dia supaya dia rasa kepanasan dan merasa tidak nyaman dan lain sebagainya? Karena ada yang dikatakan ayat yang ke-17, ayat yang ke-19 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan. Tapi sebelum orang itu mendapatkan pembalasan dari Tuhan, sebelum hukuman itu diberikan, Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi yang dimaksudkan dengan menumpukan bara api di atas kepala, ada yang memberikan pendapat melihat latar belakang zaman dahulu, ini adalah suatu ungkapan penyesalan yang menuntun kepada pertobatan. Ini adalah cara menjangkau dengan kasih, sehingga dengan menjangkau orang yang memusuhi kita dengan justru mengasihi dia, tujuan kita adalah supaya dia bisa melihat kasih Allah dalam kehidupan kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Itulah juga yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-5. Tujuan perbuatan baik itu apa? Kita baca Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik. Dan kalau mereka melihat perbuatan yang baik, apa yang akan dilakukan? Setelah mereka melihat perbuatan yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di mana? Sorga. Yang di sorga. Itu di ayat yang ke-15 dan 16. Kalau kita baca terus sampai di ayat yang ke-39, dikatakan, ini dalam lanjutan khotbah Yesus atau pengajaran Yesus di atas bukit. Perhatikan ayat 16, Yesus katakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Tujuan perbuatan baik. Baca ayat 39, Stephen atau Jeffrey. 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kenapa? Ayat yang ke-43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka. Untuk apa kita berdoa? Supaya mereka boleh memuliakan Allah di sorga. Iya. Supaya mereka. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan menumpukan bara api di atas kepalanya. Terima kasih.